Apakah Bapak pikir Bapak bisa memperlakukan saya seenaknya hanya karena saya seorang petugas kebersihan? Suara saya bergetar saat menanyakan itu. Pak Bambang Wiryawan, 72 tahun, pemilik gedung tempat saya bekerja. Dan kekasih saya, Pak Bambang tampak terkejut. Dia menggelengkan kepalanya. Dia bilang bukan begitu. Tapi saya sudah terlanjur sakit hati karena dia yang meminta kami bertemu secara sembunyi-sembunyi, menghindari mata orang-orang, bukan di lobi, tapi di belakang area parkir, di tempat yang tidak akan dilihat orang lain. Saya pikir itu karena dia malu pada saya. Malam itu, Pak Bambang berkata, saya melakukan itu karena takut Sri akan terluka. Lalu dia mengaku, selama 50 tahun pernikahan, saya tidak pernah bisa melakukannya dengan benar. Istri saya selalu menolak, katanya terlalu besar. Tapi denganmu berbeda. Untuk pertama kalinya, semuanya terasa sempurna. Pemilik gedung berusia 72 tahun dan seorang petugas kebersihan berusia 57 tahun. Bagaimana kami bisa sampai di titik ini? Jika Anda penasaran dengan kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like. Semua dimulai pagi itu. Kemarin, Pak Bambang bilang, orang-orang mulai bergunjing. Staf, pengelola gedung, bahkan petugas kebersihan lainnya, membicarakan hubungan antara seorang petugas kebersihan dan pemilik gedung. Mereka bertanya-tanya, apakah saya hanya mengincar hartanya? Pak Bambang menyarankan agar untuk sementara waktu kami bertemu diam-diam, menghindari tatapan orang. Bukan di lobi, tapi di parkiran, bukan di siang hari, tapi di malam hari. Saat itu juga, hati saya hancur. Jadi, dia malu. Malu memiliki kekasih seorang petugas kebersihan. Saya pergi ke kantornya. Penthouse, di lantai teratas. Yang juga ruang kerjanya. Dengan tenang, saya bertanya, apakah Bapak pikir Bapak bisa memperlakukan saya seenaknya hanya karena saya seorang petugas kebersihan? Pak Bambang terkejut. Dia menyangkalnya. Katanya bukan begitu maksudnya. Tapi saya tidak bisa mempercayainya. Saat saya berbalik untuk pergi, dia memegang tangan saya. Lalu, dia mengatakan yang sebenarnya. Katanya, dia melakukan itu karena takut saya akan terluka. Dia takut dengan ucapan orang-orang. Takut saya akan direndahkan karena status saya sebagai petugas kebersihan. Baginya, kunjingan itu tidak masalah. Tapi dia tidak tahan jika saya yang terluka. Lalu dia mengaku, selama 50 tahun pernikahannya, dia tidak pernah sekalipun bisa melakukannya dengan benar. Istrinya selalu menolak. Katanya terlalu besar, sakit, dan menakutkan. Mereka hanya melakukannya beberapa kali dalam setahun. Itu pun dengan paksaan. Seumur hidupnya, dia merasa gagal sebagai seorang pria. Tapi dengan saya, semua berbeda. Untuk pertama kalinya, terasa sempurna. Pertama kalinya dalam 72 tahun hidupnya. Karena itulah, dia tidak ingin kehilangan saya. Dia takut saya akan meninggalkannya. Karena omongan orang, air mata saya mengalir. Saya mengerti sekarang. Saya telah salah paham. Saya memeluknya, pria 72 tahun dan wanita 57 tahun. Pemilik gedung dan petugas kebersihan. Perbedaan usia 15 tahun, tapi semua itu tidak penting. Karena kami sangat cocok, bagaimana semua ini bisa terjadi? Mari kita kembali ke 6 bulan yang lalu. Nama saya Sri Lestari. Usia saya 57 tahun. Saya bekerja sebagai petugas kebersihan. Setiap hari saya bangun jam 5 pagi. Setelah mandi dan bersiap,
Saya berangkat jam 5:30. Saya membersihkan 5 gedung perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta. Lobi, koridor, tangga, dan toilet. Saya bekerja 12 jam sehari. Gaji saya 3 juta rupiah sebulan. Berat, lutut saya sakit, punggung saya juga sakit. Tapi saya harus bertahan hidup. Karena saya hidup sendiri, saya bercerai 10 tahun yang lalu. Sebelumnya, saya menjalani pernikahan selama 25 tahun. Saya menikah di usia 32 tahun. Saya ingat malam pertama saya, itu adalah neraka. Suami saya, Agus Santoso, adalah pria biasa. Tidak besar, tidak kecil, ukuran rata-rata. Tapi saya, sempit, terlalu sempit. Malam pertama itu terasa sakit. Rasanya seperti robek. Saya berdarah. Saya menangis. Suami saya berkata, "Ini kan malam pertama, nanti juga terbiasa." Tapi nyatanya tidak pernah terbiasa. Sebulan berlalu, setahun, bahkan 10 tahun. Setiap kali melakukannya, selalu sakit. Rasa sakit yang merobek. Setelah selesai, saya selalu berdarah. Bahkan untuk buang air kecil pun terasa sakit. Saya bilang pada suami saya bilang sakit. Saya minta dia melakukannya pelan-pelan. Saya mengajaknya ke dokter, tapi suami saya malah marah. Dasar perempuan aneh. Tidak punya nafsu, katanya. Perempuan lain suka. Kok, kamu ini kenapa sempit doang? Tapi nggak asik. Kamu itu frigid. Saya selalu mendengar kata-kata itu. Saya pergi ke dokter sendirian. Saya mendatangi 5 ginekolog yang berbeda. Semua dokter berkata sama. Tidak ada yang salah dengan saya. Hanya saja, saya memang tergolong sempit. Kata mereka, jika dilakukan perlahan, akan baik-baik saja. Saya sampaikan perkataan dokter pada suami saya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia tetap kasar. Dia tidak berhenti meski saya bilang sakit. Saya hidup seperti itu selama 25 tahun. Saya melahirkan 2 anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Saya bertahan demi anak-anak, tapi akhirnya suami saya berselingkuh. Itu terjadi 10 tahun yang lalu dengan perempuan yang lebih muda. Dia meminta cerai. Kamu sempit, gak asik. Perempuan lain jauh lebih baik. Katanya, tidak ada uang pesangon, tidak ada harta gono gini. Semuanya atas nama suami saya. Saya menyewa kamar kos kecil. Saya mencari pekerjaan. Di usia 47 tahun, tidak banyak yang bisa saya lakukan. Saya mulai bekerja sebagai petugas kebersihan. Begitulah 10 tahun berlalu. Saya tidak pernah lagi berhubungan dengan pria. Saya juga menyerah pada hubungan intim. Karena sempit dan menyakitkan. Hidup sendiri lebih nyaman, tidak ada lagi rasa sakit. Saya pikir saya akan hidup seperti itu selamanya. Tapi 6 bulan yang lalu, segalanya berubah. Pukul 5 pagi. Di sebuah gedung perkantoran di Kuningan, tempat yang saya bersihkan setiap hari, di sanalah saya bertemu dengannya. Bambang Wiryawan, 72 tahun, pemilik gedung. Orang-orang memanggilnya Pak Ketua. Awalnya, saya tidak tahu siapa dia. Saya tidak tahu bahwa dialah orang yang akan mengubah hidup saya. Saya hanya menganggapnya seorang kakek yang ramah. Seseorang yang setiap pagi pergi jalan-jalan. Yang selalu menyapa. Yang selalu bilang semangat ya. Batang, tapi ketika saya tahu bahwa dia adalah pemilik gedung, saya terkejut. Dan ketika saya mengetahui
Hal yang lebih mengejutkan lagi, hidup saya berubah. Rahasianya, kompleksnya, fakta bahwa selama 50 tahun pernikahannya, dia selalu ditolak oleh istrinya karena terlalu besar. Dan ketika bertemu saya, untuk pertama kalinya, semuanya terasa sempurna. Pria 72 tahun dan wanita 57 tahun. Pemilik gedung dan petugas kebersihan. Perbedaan usia 15 tahun. Tapi kami sangat cocok. Bagaimana itu bisa terjadi? Sekarang akan saya ceritakan. Kita kembali ke 6 bulan yang lalu. Saat itu musim dingin. Maksud saya, musim hujan. Sangat dingin. Subuh terasa lebih dingin. Saya bangun jam 5 pagi, mandi dan berangkat. Jam setengah 6. Saya tiba di gedung pertama. Sebuah gedung perkantoran 30 lantai di Kuningan. Mewah. Lobinya sangat luas. Saya mulai bekerja. Mengepel lantai. Membersihkan pintu kaca. Pekerjaan rutin saya setiap hari. Sekitar jam 5.45 pagi. Pintu lift terbuka. Seorang pria keluar. Badannya tinggi. Sepertinya lebih dari 180 cm. Dia mengenakan kemeja rapi. Usianya sudah lanjut. Rambutnya sudah banyak yang memutih. Kelihatannya berusia 70-an, tapi dia tampak sehat. Punggungnya tegap. Langkahnya mantap. Dia melihat saya. Dia tersenyum. Dia menundukkan kepala dan menyapa. Semangat ya. Sopan. Sangat sopan. Saya membalas sapaannya. Saya menundukkan kepala. Pria itu berjalan keluar. Sepertinya mau jalan-jalan pagi. Saya tidak berpikir macam-macam. Hanya seorang kakek yang ramah. Saya melanjutkan pekerjaan saya. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Pukul 5.45 pagi. Waktu yang sama, pintu lift terbuka. Pria yang sama keluar. Dia melihat saya. Menyapa. Semangat ya. Tubuh. Saya membalas sapaannya. Dia keluar untuk jalan-jalan pagi. Hari berikutnya dan hari berikutnya lagi. Selalu sama. Setiap subuh pukul 5.45. Tepat waktu, seperti jam. Selalu berpakaian rapi. Wangi, parfumnya lembut. Selalu menyapa. Selalu tersenyum. Seminggu berlalu. 2 minggu berlalu. Saya mulai terbiasa. Wajah yang saya lihat setiap hari. Aneh juga. Jalan-jalan pagi, jam 5.45 subuh. Setiap hari pula, pasti orang yang sangat sehat. Pikir saya, usia 70-an tapi lebih rajin dari saya. Kadang saya penasaran. Dia tinggal di unit yang mana? Apakah dia tinggal sendiri? Apakah dia punya keluarga? Tapi saya tidak pernah bertanya. Ada jarak antara petugas kebersihan dan penghuni. Kami hanya sebatas saling sapa. Sekitar sebulan. Kemudian, musim hujan sedang puncaknya. Hujan turun sangat deras. Hari itu pun hujan sejak subuh. Sangat lebat. Air masuk ke lobi gedung. Lantai di dekat pintu masuk basah. Banyak jejak sepatu. Saya membersihkannya sendirian dengan kain pel. Sulit. Air terus masuk. Pukul 5.45. Pintu lift terbuka. Pria itu, hari ini pun dia keluar. Meskipun hujan, dia membawa payung. Dia melihat saya yang sedang mengepel air. Dia berhenti, tampak berpikir. Lalu dia mendekat, dia meletakkan payungnya, melepas jasnya. Dia berjongkok di sebelah saya, di lantai. Saya terkejut.
Pria itu berkata, "Biar saya bantu." Dia mengambil kain pel dari tangan saya, mulai mengepel lantai. Saya panik. Saya bilang, "Tidak apa-apa, biar saya saja." Tapi pria itu terus mengepel. "Sendirian pasti berat," katanya. "Selama 30 menit kami mengepel bersama. Celana bahannya basah, kemejanya juga basah. Tapi dia tidak peduli. Selesai. Lobi kembali bersih. Kami berdiri. Saya mengucapkan terima kasih. Pria itu tersenyum. Pelan-pelan saja. "Hezana, hati-hati, lututnya." Hangat sekali. Saat itu, seorang staf pengelola gedung keluar. Dia baru mulai kerja jam 6 pagi. Dia melihat pria itu. Dia terkejut. Dia membungkuk dalam-dalam. "Selamat pagi, Pak Ketua." "Pak Ketua," saya juga terkejut. Staf itu kemudian memberitahu saya, itu adalah Pak Bambang Wiryawan, pemilik gedung ini. Bukan hanya gedung ini, tapi pemilik 4 gedung di Kuningan. Saya syok. Dia pemilik gedung. Seorang ketua. Orang seperti itu berjongkok di lantai dan mengepel bersama saya. Wajah saya memanas. Saya merasa malu. Keesokan harinya, hujan masih turun. Pukul 5:45 pagi. Pintu lift terbuka. Pak Bambang keluar. Dia melihat saya, tersenyum. Saya menundukkan kepala lebih dalam dari kemarin. Pak Bambang mendekat. Dia bertanya, "Mau minum kopi?" Saya bingung. Saya bilang tidak usah. Tapi Pak Bambang berkata, "Ada mesin penjual otomatis di taman atap." Katanya enak minum kopi sambil melihat hujan. Sulit untuk menolak. Kami naik lift bersama ke lantai paling atas. Taman atap. Ada kanopi. Ada bangku juga. Dia membeli kopi dari mesin, 2 gelas. 1 untuk saya. Kami duduk di bangku, berdampingan, memandangi hujan, memandangi pemandangan Jakarta di waktu subuh. Meskipun masih pagi, lampu-lampu kota masih banyak yang menyala. Hening. Tidak ada percakapan. Pak Bambang yang memulai. Dia bertanya, apakah saya tinggal sendiri? Saya mengangguk. Sudah 10 tahun, kataku. Pak Bambang juga tinggal sendiri. Sudah 5 tahun, sejak istrinya meninggal. Dia bertanya, apakah saya punya anak? 1 perempuan, 1 laki-laki, tapi mereka tinggal jauh. Jarang bertemu. Pak Bambang juga punya anak laki-laki, tapi sibuk. Bertemu hanya beberapa bulan sekali. Dia bertanya, apakah saya kesepian? Saya mengangguk. Kesepian? Setiap hari? Pak Bambang juga begitu. Hidup sendiri itu sepi. Tinggal di rumah besar sendirian membuatnya lebih sepi. Itulah sebabnya dia selalu jalan-jalan setiap subuh. Untuk melihat orang. Untuk melihat saya yang sedang membersihkan lobi. Jantung saya berdebar. Untuk melihat saya, Pak Bambang berkata, dia sudah memperhatikan saya setiap hari selama sebulan, melihat saya bekerja keras. Saya terlihat tulus, terlihat ceria. Dia jadi menantikan waktu jalan-jalan paginya. Menantikan saat untuk melihat saya, wajah saya memanas. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Kami hanya meminum kopi. Setelah cukup lama, kami turun, naik lift bersama. Kami berpisah di lobi. Pak Bambang pergi jalan-jalan. Saya melanjutkan pekerjaan saya. Tapi jantung saya terus berdebar kencang. Kata-kata Pak Bambang terus terngiang. Bahwa dia keluar setiap hari untuk melihat saya. Bahwa dia menantikan saat itu. Sejak hari itu, saya pun ikut menantikannya. Pukul 5:45 pagi. Saat pintu lift terbuka,
Saat saya melihat Pak Bambang, ini adalah pertama kalinya dalam 57 tahun hidup saya menantikan seorang pria. Setelah itu, kami bertemu setiap hari. Pukul 5:45 pagi. Tepat waktu, Pak Bambang turun. Melihat saya, tersenyum. Kadang kami minum kopi di atap, memandangi Jakarta. Berbincang. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu. Kami menjadi lebih akrab. Saya lupa perbedaan usia kami. Saya lupa perbedaan status kami. Kami hanyalah 2 orang kesepian yang saling menghibur. Sekitar sebulan, kemudian Pak Bambang bertanya, apakah saya sudah sarapan? Saya menggeleng. Kalau sedang bekerja, saya sering melewatkan sarapan. Siang harinya, saya hanya makan nasi bungkus. Pak Bambang mengajak saya sarapan bersama di penthouse-nya. Dia bilang akan memasak sendiri. Saya bingung. Saya mencoba menolak. Saya bilang itu merepotkan. Saya tidak bisa pergi ke rumahnya. Tapi Pak Bambang berkata, jangan merasa terbebani. Dia melakukan ini karena kesepian. Dia tidak suka makan sendirian. Saya tidak bisa menolak. Jam 7, saya naik ke penthouse. Setelah pekerjaan saya selesai, pintunya terbuka. Luas, mewah. Di dapur, Pak Bambang sedang memasak. Dia sedang membuat telur dadar. Dia juga memasak nasi goreng spesial. Saya duduk di meja makan. Pak Bambang membawakan makanan. Terlihat sangat tulus. Kami makan bersama. Enak sekali. Sudah lama sekali saya tidak makan nasi yang layak. Pak Bambang bertanya. Enak. Saya mengangguk. Air mata saya hampir jatuh. Selama 10 tahun, saya selalu makan sendiri. Nasi instan dari minimarket, mie instan, makan sendirian. Entah sudah berapa lama, saya tidak makan makanan yang disiapkan orang lain. Rasanya hangat. Pak Bambang berkata, datanglah setiap hari. Setelah selesai bekerja, kita sarapan bersama. Saya mencoba menolak, terlalu merepotkan. Tapi Pak Bambang memohon, makan sendirian itu sepi. Tolong temani saya. Akhirnya, saya setuju. Sejak hari itu, kami sarapan bersama setiap pagi. Sekitar seminggu kemudian, kami sedang sarapan. Pak Bambang tampak diam. Sepertinya ada yang ingin dia katakan, tapi dia ragu-ragu. Saya bertanya lebih dulu, Bapak ada masalah? Pak Bambang ragu sejenak. Lalu dia mulai bercerita. Kisah tentang pernikahannya. Dia bilang, dia sudah menikah selama 50 tahun. Menikah di usia 22 tahun. Istrinya berusia 20 tahun. Awalnya, mereka saling mencintai. Tapi sejak malam pertama, sudah ada masalah. Istrinya kesakitan. Menangis. Pak Bambang juga bingung. Dia mencoba berhati-hati. Pelan-pelan, tapi tidak berhasil. Istrinya terus kesakitan. Sebulan berlalu. Setahun berlalu. Istrinya berkata, ukurannya terlalu besar. Menakutkan, bahkan tidak bisa masuk. Mereka pergi ke dokter. Dokter berkata, ukuran Pak Bambang memang jauh di atas. Rata-rata harus sangat berhati-hati. Pak Bambang tidak tahu. Dia pikir ukurannya biasa saja. Saat di pemandian umum, kelihatannya sama saja dengan yang lain. Tapi, setelah mendengar kata dokter, dia sadar. Dia besar, terlalu besar. Setelah itu, dia mencoba lebih hati-hati. Lebih pelan, lebih lembut, tapi istrinya terus menolak. Mereka hanya melakukannya beberapa kali dalam setahun. Itu pun dengan paksaan, hanya saat ingin membuat anak. Setelah melahirkan satu anak laki-laki, selesai 50 tahun pernikahan.
Hubungan yang layak hanya bisa dihitung dengan jari. Istrinya tidur di kamar terpisah selama 30 tahun, Pak Bambang hanya bisa pasrah. Dia pikir dia terlahir salah. Dia gagal sebagai seorang pria. Tidak bisa membahagiakan seorang wanita. 5 tahun yang lalu, istrinya meninggal karena kanker. Dia sedih, tapi di satu sisi, dia juga merasa bersalah karena tidak bisa membahagiakannya selama 50 tahun. Pak Bambang menyeka air matanya. Dia berkata, dia pikir tidak akan pernah lagi berhubungan dengan wanita. Takut akan menyakiti lagi. Tapi kemudian, dia bertemu saya. Suaranya bergetar. Hati saya ikut sakit. Sekarang giliran saya. Sepertinya saya harus bicara. Menceritakan kisah saya juga. Saya membuka mulut. Saya bilang, pernikahan saya juga tidak bahagia. 25 tahun pernikahan adalah penderitaan setiap hari. Sakit sejak malam pertama, rasanya seperti robek. Suami saya ukurannya biasa saja. Tidak besar, tidak kecil, rata-rata. Tapi saya yang sempit, terlalu sempit. Setiap kali selalu sakit. Selalu berdarah. Bahkan buang air kecil pun sulit. Saya bilang pada suami saya, sakit. Pelan-pelan. Tapi suami saya mengabaikannya, malah marah. Bilang saya frigid. Bilang saya perempuan aneh. 25 tahun saya hidup seperti itu. Saya pergi ke 5 dokter yang berbeda. Para dokter bilang, saya hanya sedikit lebih sempit dari rata-rata, tapi tidak ada kelainan. Suami saya tidak mau mendengarkan. Dia tetap kasar. Akhirnya dia berselingkuh. Katanya karena saya sempit dan tidak asyik. Kami bercerai. 10 tahun saya hidup sendiri. Tidak pernah lagi dekat dengan pria. Saya takut. Takut sakit lagi. Pak Bambang memegang tangan saya. Hangat. Cukup lama kami duduk seperti itu. Saling berpegangan tangan. Pak Bambang berkata dengan hati-hati. Mungkin kita cocok. Saya sempit. Dan Pak Bambang besar. Wajah saya memanas. Sebenarnya bukan tidak terpikirkan. Beberapa hari terakhir saya memikirkannya. Jika Pak Bambang besar, apakah akan cocok dengan saya? Tapi saya takut. Saya tidak tahu seberapa besar Pak Bambang. Dokter bilang jauh, di atas rata-rata. Ukuran normal saja, tidak bisa masuk. Ukuran normal saja membuat saya sakit. Jika lebih besar dari itu, akan jadi seperti apa? Saya takut. Tapi di sisi lain, ada harapan. Jika kami cocok, jika tidak sakit, apakah saya bisa merasakan hubungan yang tidak menyakitkan untuk pertama kalinya dalam 57 tahun. Hanya membayangkannya saja sudah membuat saya merinding. Pak Bambang pasti merasakan hal yang sama. Untuk pertama kalinya dalam 72 tahun, hubungan yang tidak ditolak. Kami saling memandang. Pak Bambang berkata, kita pikirkan pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru. Saya mengangguk. Tapi hati saya sudah memutuskan. Saya ingin mencobanya. Dengan Pak Bambang. Setelah itu, kami semakin sering bertemu. Sarapan setiap pagi. Kadang makan malam bersama. Setelah saya selesai bekerja sekitar jam 7 malam, Pak Bambang yang memasak. Enak sekali. Kami juga menonton film di penthouse-nya lewat Netflix. Kami duduk berdampingan di sofa. Dekat. Bahu kami bersentuhan. Kadang jantung saya berdebar. Sebulan lagi berlalu. Sekarang kami sudah sangat nyaman. Benar-benar nyaman. Perbedaan usia. Perbedaan status. Semua tidak lagi saya pedulikan. Rasanya seperti dua orang kesepian yang saling memberi penghiburan.
Suatu malam, kami sedang menonton film romantis. Aktor dan aktris di film itu berciuman. Pak Bambang menatap saya. Saya juga menatapnya. Wajah kami mendekat. Perlahan, Pak Bambang bertanya, "Boleh?" Saya mengangguk, kami berciuman. Untuk pertama kalinya, dalam 57 tahun, ciuman yang saya inginkan. Bukan paksaan, bukan kewajiban, sesuatu yang saya lakukan. Karena saya mau rasanya menyenangkan, kami berciuman lama, kami melepaskan ciuman. Napas kami terengah, Pak Bambang berkata, "Saya suka kamu." Saya juga berkata, "Saya juga." Wanita 57 tahun dan pria 72 tahun. Tapi usia tidak penting. Rasanya seperti baru pertama kali jatuh cinta. Sungguh, Pak Bambang bertanya dengan hati-hati. "Sudah siap mau? Kita coba." Perlahan, saya takut, tapi saya mau. Saya mengangguk, pelan-pelan, sangat pelan. Pak Bambang berjanji, jika sakit, dia akan langsung berhenti. Sedikit saja sakit. Saya percaya padanya. Kami berpegangan tangan, menuju kamar tidur. Sambil berpegangan tangan, kamar yang luas. Ranjang ukuran king size. Kami duduk di ranjang. Berdampingan, saya gemetar. Jantung saya berdetak kencang. Pak Bambang juga gemetar. Tangannya dingin. Kami saling memandang. Pak Bambang berkata akan melakukannya pelan-pelan. Jika terasa sakit sedikit saja. Saya harus bilang, saya mengangguk. Kami memulai dengan hati-hati. Melepas pakaian. Perlahan. Satu persatu. Saya gemetar. Seumur hidup saya yang 57 tahun, saya tidak pernah segemetar ini. Pak Bambang juga melepas pakaiannya. Tubuh seorang pria 72 tahun. Ada keriput, tapi terlihat sehat. Tubuh yang sering berolahraga. Lalu saya melihatnya. Saya membeku. Astaga. Bahkan dari balik celana saja sudah terlihat jelas. Tapi melihatnya langsung. Lebih dari itu, saya tidak percaya. Usia 72 tahun. Tidak mungkin benda itu bisa masuk semua. Saya mundur. Tanpa sadar. Pak Bambang tahu, dia melihat ekspresi saya. Dia berkata, "Tidak apa-apa. Kita tidak usah melakukannya. Kalau kamu takut, kita berhenti." Tapi saya menggeleng. Saya ingin mencobanya. Meskipun takut, Pak Bambang mendekat. Kami berbaring perlahan. Pak Bambang bertanya, "Sungguh tidak apa-apa?" Saya mengangguk. "Tolong, pelan-pelan saja." Pak Bambang berjanji. Kami mulai. Sangat perlahan. Pemanasan yang lama. Pak Bambang sangat berhati-hati. Lalu dia mencobanya sedikit demi sedikit. Sungguh, sedikit demi sedikit. Saya menahan napas. Sakit. Awalnya, tentu saja, tapi Pak Bambang berhenti. Langsung, dia bertanya, apa saya baik-baik saja? Saya bilang, masih bisa ditahan. Saya minta dia melanjutkan, lebih pelan lagi. Lebih hati-hati lagi, butuh waktu lama. Saya tidak tahu berapa lama, 10 menit, 15 menit sedikit demi sedikit. Dan masuk, saya tidak percaya. Pak Bambang berhenti, tidak bergerak. Dia bertanya, "Sakit?" Saya berpikir, apakah sakit? Saya terkejut. Tidak sakit. Selama 25 tahun. Setiap kali, rasanya seperti robek. Bahkan dengan ukuran normal. Tapi sekarang, tidak sakit. Meskipun ini jauh lebih besar. Justru, terasa penuh,
Sangat pas. Tidak, tidak sakit. Pak Bambang terkejut. Sungguh, saya mengangguk, coba bergerak. Pak Bambang bergerak dengan sangat hati-hati. Perlahan, masih tidak sakit. Justru, terasa nikmat. Untuk pertama kalinya, dalam 57 tahun, air mata saya jatuh. Pak Bambang panik. Dia berhenti. Dia bertanya, apakah sakit? Saya menggeleng. Tidak sakit. Ini pertama kalinya. Saya menangis. Terisak. Pak Bambang juga menangis. Kami melanjutkan. Perlahan. Tidak sekalipun terasa sakit. Sempurna. Penuh. Tapi tidak sakit. Pak Bambang takjub. Selama 50 tahun, istrinya selalu kesakitan, selalu menangis, selalu menolak. Tapi saya tidak. Bagi Pak Bambang, ini juga yang pertama. Seorang wanita tidak kesakitan karenanya. Dia terus bertanya, tidak apa-apa, tidak sakit. Setiap kali saya menjawab, tidak apa-apa, tidak sakit. Justru enak. Selesai. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Kami berbaring berdampingan di ranjang. Kami berdua menangis. Pak Bambang berkata, ini pertama kalinya dalam 72 tahun, selama 50 tahun pernikahan, saya tidak pernah bisa seperti ini. Istri saya selalu menolak karena sakit. Tapi kamu tidak kesakitan. Ini sempurna. Saya juga berkata, bagi saya juga, ini pertama kalinya dalam 57 tahun, selama 25 tahun pernikahan. Hidup saya seperti neraka. Setiap kali rasanya seperti robek. Bahkan dengan ukuran normal, tapi dengan Bapa. Tidak sakit, meskipun jauh lebih besar. Sempurna. Kami berpelukan. Lama kami berbaring seperti itu. Sulit dipercaya. Pria, 72 tahun, dan wanita, 57 tahun. Dua orang yang seumur hidup menderita. Karena kompleks masing-masing. Tapi saat bertemu, menjadi sempurna. Ukuran Pak Bambang yang besar, bagi saya, adalah kesempurnaan. Ukuran saya yang sempit, bagi Pak Bambang, adalah kesempurnaan. Kami diciptakan untuk satu sama lain. Sejak hari itu, kami sering bertemu, sarapan setiap pagi, sharing juga makan malam bersama. Dan di malam hari, kami bersama selalu sempurna. Tidak pernah sekalipun tidak pas. Selalu perlahan. Pak Bambang selalu berhati-hati. Saya tidak lagi takut. Saya pikir akan sakit. Ternyata tidak. 2 bulan berlalu. 2 bulan paling membahagiakan dalam hidup saya. Pak Bambang juga berkata begitu. Paling bahagia seumur hidupnya. Paling bahagia dalam 72 tahun, suatu hari. Pak Bambang berkata, menikahlah denganku. Saya terkejut. Pak Bambang serius. Dia ingin hidup bersama saya. Dia ingin setiap kali bangun tidur, saya ada di sampingnya. Dia ingin kami menjadi suami istri secara sah. Usia kita sudah tidak muda lagi. Aku ingin melakukannya sebelum terlambat. Katanya, saya ragu. Ada perbedaan usia, 15 tahun, saya 57. Pak Bambang 72, ada perbedaan status, petugas kebersihan, dan pemilik gedung. Apa kata orang nanti? Apa mereka akan bilang saya mengincar hartanya? Pak Bambang berkata, aku tidak peduli. Omongan orang tidak penting. Yang penting kita bahagia. Saya berpikir, tapi akhirnya saya setuju. Saya juga ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama Pak Bambang. Tapi masalah mulai muncul. Gunjingan menyebar di kantor. Pengelola,
Pak Bambang pacaran dengan petugas kebersihan. Petugas kebersihan lain juga tahu. Mereka berbisik-bisik, pasti mengincar hartanya. Beda 15 tahun. Liu, dasar. Petugas kebersihan tidak tahu diri. Saya mendengarnya. Kata-kata itu. Saya terluka. Saya bilang pada Pak Bambang. Pak Bambang marah. Siapa yang bilang begitu? Tapi saya tidak bisa mengatakannya. Mereka semua berhati-hati saat mengatakannya. Pak Bambang menyarankan agar kami berhati-hati untuk sementara. Menghindari mata orang-orang. Tidak bertemu di lobi. Bertemu di belakang parkiran. Bukan siang hari. Tapi hanya malam hari. Hati saya sakit. Jadi, dia malu. Malu punya pacar petugas kebersihan. Tapi saya mengerti. Posisi Pak Bambang, saya setuju. Kami bertemu diam-diam, sembunyi-sembunyi. Tapi saya tidak bahagia. Rasanya seperti berbuat dosa. Sekitar sebulan. Kemudian, anak Pak Bambang datang, Aditya Wiryawan, 45 tahun. Seorang direktur di perusahaan besar. Rupanya dia mendengar gosip dari kantor pengelola bahwa ayahnya pacaran dengan petugas kebersihan. Dia datang ke penthouse. Malam itu, saya juga ada di sana. Bel pintu berbunyi. Pak Bambang membuka pintu. Anaknya, dia melihat saya, terkejut, lalu marah. Dia berteriak, "Apa-apaan ini?" Ayah. Jadi gosip itu benar? Pak Bambang menjawab. Benar, kami menjalin hubungan. Anaknya tertawa sinis. Dia menatap saya dari atas ke bawah. Ibu petugas kebersihan. Ini umurnya berapa? Pak Bambang marah. Jaga bicaramu, tapi anaknya terus melanjutkan. Beda, 15 tahun. Kan pasti mengincar harta ayah sadar. Yah, umur 72 tahun, cinta-cintaan petugas kebersihan begini. Apa yang ayah percaya? Hati saya hancur berkeping-keping. Pak Bambang berteriak. Keluar, tapi anaknya terus bicara. Ayah mau menikah dengannya. Gila, ayah tahu kan semua harta bisa pindah tangan. Memangnya perempuan ini siapa? Pak Bambang mendorong anaknya. Keluar pintu. Dia menutup pintu. Dia berbalik, menatap saya. Dia bilang maaf, tapi hati saya sudah bulat. Saya berkata, kita sudahi saja. Pak Bambang terkejut. Sri, saya menggeleng. Saya hanya jadi beban. Perkataan anak Bapak benar. Saya petugas kebersihan. Bapak pemilik gedung. Kita beda, 15 tahun. Semua orang akan berpikir begitu, bahwa saya mengincar harta. Air mata saya mengalir. Saya bukan orang seperti itu. Tapi saya tidak punya cara untuk membuktikannya. Kalau begini terus, Bapak yang akan celaka. Hubungan dengan anak Bapak juga jadi buruk. Kita sudahi saja. Saya berbalik dan pergi. Pak Bambang mencoba menahan saya. Tapi saya menepisnya. Saya masuk lift, turun, keluar. Dari gedung, saya menangis. Sambil berjalan. Apakah harus berakhir seperti ini setelah 2 bulan yang sempurna? Setelah merasakan kebahagiaan untuk pertama kalinya seumur hidup. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah kenyataannya. Pemilik gedung 72 tahun, dan petugas kebersihan 57 tahun. Kisah dongeng tidak bisa menjadi kenyataan. Seminggu berlalu, saya tidak bertemu Pak Bambang. Saya sengaja menghindarinya. Saya mengubah jam kerja. Bukan jam 5 subuh, tapi jam 6 sore. Menghindari waktu Pak Bambang biasa jalan-jalan, Pak Bambang menelepon. Berkali-kali, tidak saya angkat. Pesan juga masuk. Banyak. Sri. Ayo, bertemu. Kita bicara.
Aku tidak bisa menyerah. Saya membacanya, tapi tidak saya balas. Air mata saya mengalir. Saya sangat merindukannya setiap hari, tapi kami tidak boleh bertemu. Demi Pak Bambang, perkataan anaknya benar. Saya adalah beban. Petugas kebersihan tidak seharusnya berpacaran dengan pemilik gedung. Malam-malam saya tidak bisa tidur, hanya memikirkan Pak Bambang. Malam yang sempurna itu, saat pertama kali saya tidak merasa sakit. Momen bahagia dalam 57 tahun hidup saya. Apakah saya tidak akan pernah bisa merasakannya lagi? Saya menangis. Seminggu terasa sangat lama. Seminggu kemudian, hari Sabtu, setelah selesai bekerja, saya hendak pulang. Telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Saya angkat. Anak Pak Bambang, Aditya. Saya terkejut. Bagaimana dia bisa tahu nomor saya? Aditya berkata, "Ayo bertemu. Ada yang ingin saya bicarakan." Saya mencoba menolak, tapi Aditya memohon. Hanya 30 menit. Di kafe dekat situ, akhirnya saya setuju. Saya pergi ke kafe. Aditya sudah menunggu. Kami duduk berhadapan. Aditya mulai bicara. Dia meminta maaf atas kejadian seminggu yang lalu, atas sikapnya yang tidak sopan, atas kata-katanya yang kasar. Saya terkejut. Aditya melanjutkan. Katanya, ayahnya tidak makan apa-apa selama seminggu. Hanya mengurung diri di kamar. Dia belum pernah melihat ayahnya seperti itu. Bahkan, saat ibunya meninggal, tidak separah ini. Aditya bertanya pada ayahnya, kenapa bisa begitu? Ayahnya menceritakan semuanya. Kisah tentang Sri, tentang 50 tahun pernikahan, tanpa hubungan yang layak. Tentang istrinya yang selalu menolak karena terlalu besar. Tentang mereka yang hanya melakukannya beberapa kali setahun. Dengan paksaan. Tentang kegagalannya sebagai pria seumur hidup. Tapi setelah bertemu Sri, untuk pertama kalinya, dia merasa berhasil. Untuk pertama kalinya, dalam 72 tahun, seorang wanita tidak menolaknya. Semuanya sempurna. Karena itu, dia tidak bisa melepaskannya. Aditya menangis. Dia berkata, dia tidak tahu ayahnya menderita seperti itu. Selama 50 tahun, dia selalu menganggap ayahnya kuat. Tapi di dalam, ayahnya begitu terluka. Dan karena Sri, untuk pertama kalinya, ayahnya merasa bahagia. Aditya menundukkan kepalanya. Saya salah. Saya tahu, ini bukan karena harta. Ayah membutuhkan Bu Sri. Tolong, kembalilah. Air mata saya mengalir. Saya keluar dari kafe. Aditya mengantar saya dengan mobilnya ke penthouse Pak Bambang. Saya gemetar. Kami naik lift ke lantai atas. Berdiri di depan pintu. Aditya menekan bel. Pintu terbuka. Pak Bambang, dia melihat saya. Membatu. Dia tampak kurus. Sangat kurus dalam seminggu. Jenggotnya belum dicukur, padahal biasanya selalu rapi. Dia memanggil nama saya dengan suara lirih. Air mata saya jatuh. Saya masuk. Aditya menunggu di luar. Kami duduk di ruang tamu. Di sofa, Pak Bambang memegang tangan saya. Dengan tangan yang gemetar, dia berkata, "Aku merindukanmu." Saya juga berkata, "Saya juga." Lama kami duduk seperti itu. Pak Bambang mulai bicara tentang kejadian seminggu yang lalu. Katanya, setelah saya pergi, dia berpikir, dia sadar dia yang salah. Dengan meminta kami bertemu sembunyi-sembunyi, seharusnya dia tahu saya akan salah paham. Itu bukan karena dia malu.
Tapi karena dia takut saya terluka oleh omongan orang, oleh kata-kata seperti mengincar harta, petugas kebersihan tidak tahu diri. Dia tidak tahan mendengar saya dihina seperti itu. Makanya dia mengajak bertemu diam-diam. Tapi saya salah paham, mengira dia malu pada saya. Dia meminta maaf. Lalu dia berkata, "Aku tidak peduli. Apapun kata orang, mau dibilang mengincar harta, mau dibilang petugas kebersihan, aku tidak peduli. Asal ada kamu. Itu sudah cukup." Untuk pertama kalinya dalam 72 tahun, aku merasa jadi pria sejati. Selama 50 tahun aku ditolak. Tapi kamu tidak menolakku. Semuanya sempurna. Aku tidak bisa melepaskan itu. Usia, status, omongan orang, semua tidak penting. Aku hanya butuh kamu. Saya menangis, terisak. Pak Bambang juga menangis. Saya juga berkata, "Saya juga butuh Bapak." Untuk pertama kalinya dalam 57 tahun, saya tidak merasa sakit. Semuanya sempurna. Saya tidak mau menyerah. Kami berpelukan. Lama sekali. Keesokan harinya, Senin pagi, Pak Bambang turun ke lobi gedung. Waktu orang-orang berangkat kerja, lobi ramai. Saya juga ada di sana, sedang membersihkan. Pak Bambang melihat saya. Dia mendekat, semua orang memandang. Pak Bambang memegang tangan saya. Di depan semua orang, saya terkejut. Pak Bambang berkata dengan suara keras, "Saya perkenalkan kepada kalian semua, ini kekasih saya, Sri Lestari." Orang-orang berbisik. Pak Bambang melanjutkan, "Usia kami berbeda, 15 tahun. Pekerjaan kami juga berbeda. Saya pemilik gedung, Bu Sri petugas kebersihan. Tapi kami saling mencintai dan kami akan segera menikah. Saya akan berterima kasih jika kalian ikut berbahagia. Jika ada yang merendahkan atau memperlakukan Bu Sri dengan tidak hormat, silakan keluar dari gedung ini." Tegas. Orang-orang terdiam. Lalu, satu orang bertepuk tangan. Staf, pengelola gedung. Yang lain ikut bertepuk tangan. Air mata saya mengalir. Pak Bambang memeluk saya. Di depan semua orang, saya malu. Tapi saya bahagia. 2 bulan kemudian, kami menikah. Pernikahan kecil. Di sebuah aula kecil di hotel, tamunya hanya sekitar 50 orang. Orang-orang gedung, rekan-rekan petugas kebersihan saya, teman-teman Pak Bambang, anak Pak Bambang, Aditya, yang memberikan sambutan. Dia bilang, seumur hidupnya baru kali ini dia melihat wajah ayahnya sebahagia itu. Ayahnya berubah sejak bertemu Bu Sri. Dia menyesal pernah menentang. Sekarang, dia tulus mendoakan. Air mata saya mengalir. Anak perempuan dan laki-laki saya juga datang. Awalnya mereka menentang karena perbedaan usia, tapi setelah melihat wajah saya, mereka setuju. Katanya seumur hidup baru kali ini melihat wajah saya sebahagia itu. Mempelai pria masuk. Bambang Wiryawan, 72 tahun, mengenakan setelan jas putih, tampan sekali. Mempelai wanita masuk. Sri Lestari, 57 tahun, mengenakan gaun berwarna krem. Kami berdiri berhadapan di altar, saling memandang. Perbedaan 15 tahun, 72 dan 57. Tapi usia tidak penting, cinta yang terpenting. Kami bertukar cincin, berciuman. Orang-orang bertepuk tangan. Saya bahagia. Sekarang, setahun telah berlalu. Ulang tahun pernikahan kami yang pertama.
Pak Bambang berusia 73 tahun. Saya 58 tahun. Kami tinggal bersama di penthouse. Saya sudah berhenti bekerja sebagai petugas kebersihan. Pak Bambang melarang. Katanya lutut dan punggung saya sakit. Sekarang saya di rumah bersama Pak Bambang. Setiap pagi kami membuat sarapan. Kami jalan-jalan pagi, berpegangan tangan. Malam hari, kami menonton film, duduk berdampingan di sofa, dan di malam hari, kami masih sempurna. Tidak pernah, sekalipun tidak cocok. Pria 73 tahun dan wanita 58 tahun. Usia boleh bertambah, tapi gairah kami tidak. Pak Bambang sering berkata, dia bahagia, paling bahagia dalam 73 tahun hidupnya. Saya juga begitu. Paling bahagia dalam 58 tahun hidup saya. Kadang saya berpikir, jika saya tidak bertemu Pak Bambang, bagaimana jadinya? Saya pasti akan hidup sendiri selamanya. Menyerah pada hubungan intim. Karena sempit dan menyakitkan, Pak Bambang juga pasti akan hidup sendiri. Menyerah pada hubungan intim. Karena besar dan selalu ditolak. Tapi kami bertemu 6 bulan yang lalu, jam 5.45 subuh di lobi gedung, dan kami sangat cocok. Ukuran Pak Bambang yang besar bagi saya adalah kesempurnaan. Ukuran saya yang sempit bagi Pak Bambang adalah kesempurnaan. Jangan khawatir karena ukuran bagi para pria yang khawatir karena terlalu besar, atau para wanita yang khawatir karena terlalu sempit. Pasti ada pasangan yang cocok untuk Anda. Seperti saya dan Pak Bambang. Usia juga tidak penting. Pria 73 tahun dan wanita 58 tahun juga bisa bahagia. Sempurna. Setiap malam. Status juga tidak penting. Pemilik gedung dan petugas kebersihan juga bisa saling mencintai. Jangan menyerah. Beranikan diri Anda. Keluarlah. Ikut komunitas pendaki gunung. Atau klub buku. Lakukan kegiatan sosial. Dan temukanlah seseorang yang diciptakan sempurna untuk Anda. Tidak ada kata terlambat. Di usia 57 tahun. Bahkan 72 tahun. Anda bisa memulainya. Seperti kami, jika kisah ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Lain kali, kami akan kembali dengan kisah yang lebih istimewa. Kisah cinta di usia senja. Kisah Anda bisa dimulai kapan saja. Berbahagialah.